Keren banget. Sumbernya. Hadirin dimohon. Fiskal kadaster ini penting sekali. Dan kita ingin Bapak Ibu, Jakarta menjadi kota di mana kebijakan pajaknya adalah kebijakan yang mengedepankan aspek keadilan. Itu penting sekali yang kita lakukan. Dan kebijakan pajaknya memungkinkan pembiayaan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin dua-duanya berjalan. Satu, pembiayaan pembangunan berjalan. Dua, aspek keadilan juga berjalan. Seringkali yang terjadi adalah kita titipkan di belakang nih aspek keadilan. Yang penting mendapatkan uang pajak. Konsentrasi kita adalah meningkatkan pendapatan pajak. Tapi aspek keadilan sering tak menjadi fokus. Padahal keduanya bisa dilakukan bersama-sama. Untuk bisa bersama-sama kita kita memerlukan data atas objek pajak yang lengkap, yang detail, yang akurat. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang mendasarkan pada kenyataan di lapangan. Karena itu Bapak sekalian, tugas yang kita miliki sekarang itu amat besar. Amat besar. Karena yang kita akan nanti lakukan sama-sama Bapak sekalian, dengan adanya data itu, nanti instrumen pajak benar-benar menjadi pembentuk perilaku. Bapak Ibu sekalian, perlu kita sadari bahwa pemerintah itu punya kekuatan namanya monetary power, instrumen, sama fiscal power. Itu umum di seluruh dunia, kita tahu. Siapapun yang belajar makroekonomi pasti pegang itu. Turunan dari fiskal komponennya adalah pajak. Ketika pajak dibuat sebagai alat pembentuk perilaku, maka dia akan merangsang kegiatan perekonomian, dia akan merangsang kegiatan sosial, dia akan merangsang kegiatan budaya. Kenapa? Karena kebijakan pajaknya dipakai sebagai alat untuk merangsang perilaku. Yang sering terjadi, kita menyusun kebijakan tapi tidak membayangkan perilakunya seperti apa. Padahal pajak itu adalah alat untuk pembentuk perilaku. Seperti contoh, ini barusan kita keluarkan kebijakannya. Soal, ini contoh aja, lahan-lahan kosong. Ini sebagai ilustrasi. Lahan kosong. Kita ingin apakan lahan kosong itu? Mau kita biarkan lahannya kosong di tepi jalan protokol, atau mau kita jadikan tempat itu tempat yang bermanfaat? Pakai instrumen pajak. Sederhana sekali. Dan itu yang kita lakukan. Diamkan kosong, pajak naik 2 kali lipat. Jadikan taman, potong pajaknya 50%. Tidak usah dimarahin, gak usah dipanggilin, gak usah. Cukup itu diumumkan, langsung perilakunya terjadi. Betul gak sekalian? Jadi ini adalah alat yang penting sekali. Penting sekali untuk membentuk perilaku. Ingin membuat sebuah daerah itu kosong, Bapak sekalian, warganya berpindah satu persatu, mudah sekali. Tinggikan PBB-nya. Ya, langsung apa yang terjadi? Satu persatu menjual propertinya. Betul tidak? Yang tidak mampu membayar pajak. Itu adalah cara sopan mengosongkan sebuah wilayah.
sopan betul, pakai tanda tangan gubernur pula. Sebetulnya itu mengosongkan sebuah wilayah. Bapak Ibu sekalian, kebijakan pajak itu adalah pembentuk perilaku. Nah, kalau kita hanya membayangkan kebijakan pajak itu semata-mata untuk meningkatkan pendapatan, lupa kita atas perilaku. Lupa, lalu kita tidak membayangkan bahwa negara itu sangat bisa dipengaruhi perilaku. Habis kalian, semua negara demokrasi modern pasti kalau masuk fase pemilu yang menjadi bahan perdebatan adalah tingkat pajak. Pasti, kenapa? Karena dia tahu persis bahwa ini pembentuk perilaku masyarakat. Makin maju, makin membicarakan tentang pajak. Dan pajak itu adalah betul-betul alat penentu hadirnya keadilan di sebuah masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan potret besar ini. Untuk ibu bapak yang nanti akan bertugas, tolong sadari, tugas Bapak Ibu bukan mengisi kuesioner, bukan mengisi formulir. Tugas Bapak Ibu adalah garda terdepan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Sadari bahwa angka-angka yang nanti Bapak Ibu masukkan, ukuran-ukuran yang dimasukkan, ini bukan sekedar soal informasi. Dari situ nanti kita akan bisa buat kebijakan tentang Jakarta yang adil. Jadi yang Bapak Ibu kerjakan ini sangat penting, sangat mulia. Karena itu dalam melaksanakannya jaga integritas. Jaga integritas. Sebuah informasi menjadi powerful ketika dia mencerminkan kenyataan. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang nanti akan berkeliling melakukan pengecekan, pengumpulan informasi, pastikan akurat informasinya. Dan jangan kompromi untuk membelokkan informasi. Kalau memang ukurannya, misalnya nih, ukurannya 1000 meter persegi kali sekian lantai, ya tulis itu. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Bapak Ibu sekalian, jangan dikurangi, jangan ditambah. Siap Bapak Ibu? Pastikan bahwa semua data yang terkumpul adalah data yang mencerminkan kenyataan. Dan ini penting sekali bagi siapa? Bukan bagi orang lain, bagi Bapak Ibu semuanya. Penting buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, satu saat nanti kita mungkin akan pensiun. Insya, pengen pensiun tidak? Pengen umur panjang itu artinya Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa pensiun artinya umur. Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu bicarakan Indonesia tahun sekarang, tahun 19. Bapak Ibu bayangkan tahun 39, 20 tahun yang akan datang. Mungkin kita sini tidak lagi aktif di dalam pemerintahan. Bapak Ibu akan menengok ke belakang. Bapak Ibu akan bisa bercerita. Makanya saya katakan penting. Penting bukan buat orang lain, buat Bapak Ibu semuanya. Pada saat tahun 2039, Jakarta sudah akan mengalami perubahan. Efek dari kegiatan yang kita lakukan sekarang. Dan pada saat itu orang akan menengok kembali. Ada era di Jakarta di mana kita melakukan apa yang kita lakukan, fiskal kadaster. Dan Bapak Ibu, 20-30 tahun yang akan datang, insya Allah ibu kota kita, Indonesia kita, praktek-praktek korupsi insya Allah sudah mulai makin menurun. Mengapa? Semua yang disebut transparansi akan terjadi. Alat ini akan mengubah perilaku. Dan pada saat itu, bila Bapak Ibu hari ini lakukan semua proses dengan kejujuran, nanti kalau anak atau cucu Bapak Ibu tanya, dulu bekerja untuk Pemprov DKI ya? Katanya dulu sering banyak korupsi. Katanya dulu sering banyak penyimpangan data. Bapak Ibu bisa jawab, saya bagian yang meluruskan dan membuat data akurat di Jakarta. Bukan bagian yang justru kompromi atas informasi-informasi yang tidak akurat. Katanya dulu banyak tuh tempat-tempat objek-objek pajak yang katanya ukurannya 10.000, nyatanya 15.000. Itu masa depan jadi cerita sejarah. Dan Bapak Ibu bisa bilang, saya justru bagian yang meluruskan. Tapi mereka yang ikut dalam sistem yang seperti itu, besok akan menutup. Iya, waktu itu kita nggak sadar bahwa yang kita kerjakan salah. Jadi saya katakan ini semua bukan untuk orang lain. Saya katakan untuk integritas kita sendiri.
bahwa saat Jakarta nanti sudah berubah akibat kebijakan-kebijakan ini semua, Bapak Ibu bisa mengatakan saya bagian dari perubahan ini dan saya bagian dari yang menjaga integritas. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, sekarang teknologi sudah membuat pengumpulan data berlangsung dengan metode yang digital. Saya pernah menyaksikan sebuah alat yang digunakan untuk pemotretan, polanya seperti drone, dan begitu lewat begitu saja dia sudah langsung bisa menangkap ketinggian permukaan tanah yang bervariasi, volume atau luasan bangunan di tempat yang mereka lewati. Langsung, tidak perlu pakai orang. Nanti data yang Bapak Ibu buat itu kumpulkan sekarang, besok itu maksudnya bertahun-tahun kemudian alat itu muncul harus akurat. Jangan meleset. Kenapa? Karena hari ini dikerjakan dengan benar, dengan berintegritas. Jadi saya pesankan Bapak sekalian, tolong lakukan dengan baik. Yang kedua, nantinya Bapak Ibu akan bertemu dengan masyarakat. Pasti berinteraksi, dan masyarakat itu ada yang bersahabat, ada yang kurang bersahabat. Betul tidak Bapak sekalian? Iya, Bapak Ibu di depan sana pasti merasakan, betul? Ya, pasti ada yang bersahabat, ada yang kurang bersahabat. Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada semua dengan baik-baik bahwa tujuan ini adalah untuk membuat kita semua hidup dalam mekanisme pajak yang adil, sehingga Bapak Ibu sekalian ketika berbicara dengan mereka diberikan pesan bahwa ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini untuk kepentingan kita semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua yang saya hormati, jangan lupa kita ini semuanya adalah manusia sosial, apalagi kita di Indonesia, di Jakarta. Seperti sedang berada di ruangan ini, apa bahasa yang paling mudah dipahami semua orang? Satu Bu, senyum Bapak. Senyum. Kurang senyum itu panennya adalah apa kira-kira? Sambutan yang tidak hangat. Ingin disambut hangat, datang dengan senyum, datang dengan sapa, datang dengan salam. Sederhana sekali, tetapi di lapangan nanti Bapak sekalian, kalau nanti ketemu dengan masyarakat, ini sangat menentukan sekali. Dan bila ketemu dengan reaksi yang negatif, reaksi yang tidak bersahabat, sabar. Ajak bicara baik-baik. Mengapa ini penting Bapak sekalian? Karena kita menginginkan masyarakat justru membantu proses ini. Tempatkan mereka sebagai pihak yang paling berkepentingan pajaknya dilakukan dengan benar dan akurat. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian yang nanti bertugas mewakili Pemprov DKI, jalankan tugas ini sebaik-baiknya, berinteraksi dengan baik, dan jaga agar semua data ada data yang akurat. Nantinya Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita berharap kita akan punya peta Jakarta 1 yang nanti akan memiliki keakuratan informasi yang sangat detail. Kalau itu kita bisa miliki, nantinya kita bisa membuat kebijakan yang baik. Contoh tadi ketika kita berbicara lahan kosong, kenapa baru jalan protokol saja? Karena di situ yang kita bisa mengidentifikasi dengan baik. Nanti sesudah fiskal kadaster ini masuk, maka kita bisa melakukan kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah Jakarta. Tapi sebelum datanya ada, kita belum bisa melakukan. Hari ini kita melakukan kebijakan apapun, bicara dengan Pak Faisal dan tim, nanti ketemu data yang mixing, yang bercampur. Cipta Karya, Tata Ruang punya datanya begini, BPRD punya datanya seperti ini, Dukcapil punya data yang berbeda, dan itu kenyataan yang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang nanti akan bertugas ujung tombak dari program ini. Sekali lagi ini adalah tugas besar, insya Allah bukan berat, besar tapi tidak berat. Insya Allah dimudahkan dalam menjalankannya, dan insya Allah ini bisa tuntas dalam waktu yang efisien, efektif, dan akhirnya kita semua bisa memiliki informasi yang lengkap demi hadirnya keadilan di Jakarta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 26 bulan April tahun 2019, fiskal kadaster, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan
di lingkungan Pemprov DKI Jakarta secara resmi dinyatakan diluncurkan. Terima kasih, selamat bertugas. Insya Allah program ini tuntas dan kita semua nantinya akan merasa bersyukur sekali bahwa kebijakan kita di Jakarta disusun berdasarkan data yang akurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.